Zakat, zakat artinya apa? Zakat, zakat kewajiban siapa? Zakat, zakat untuk siapa? Membayar zakat kapan waktunya? Yuk mencari tahu. Zakat artinya berkah dan suci, kewajiban bagi setiap muslim. Zakat termasuk dalam rukun Islam, diberikan kepada orang yang berhak. Membayar zakat mal setahun sekali, membayar zakat fitrah di akhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muslimah Masjid An-Nur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لساني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih dihimpun, digerakkan kaki kita, langkah kita untuk sama-sama kita hadir di Masjid An-Nur untuk melaksanakan sholat id secara berjamaah. Sholawat teriring salam semoga tercurah untuk qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir jalan. Kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan sholat id, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, yang bertindak selaku imam dan khatib sholat id kita kali ini adalah Ustaz Yusuf Akbar LC, dengan mengambil tema sikap seorang muslim ketika Ramadan pamit. Untuk maklumat berikutnya yaitu adalah laporan penerimaan zakat, infak, sedekah dan fidyah. Adapun zakat fitrah, uang sebesar 16.859.000, kemudian beras seberat 199 kg, infak dan sedekah sebesar 1.590.000 rupiah, kemudian fidyah sebesar 1.391.000 rupiah, zakat mal sebesar 1 juta rupiah, total penerimaan sebesar 19.449.000 rupiah. Alhamdulillah, pada malam tadi seluruh penerimaan zakat, infak, sedekah dan fidyah telah disalurkan kepada 398 mustahik dan yang berhak menerimanya. Jazakumullah khairan katsiran. Kami mengucapkan kepada para muzaki dan jamaah yang telah menyalurkan zakat, infak, sedekah dan fidyahnya di Masjid An-Nur. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Allah ya Rabbi, tuntunlah langkahku ke jalan lurusmu, ku mohon rahmatmu. Allah ya Rabbi, zat yang maha tinggi, ku berserah diri, sujudku ikhlas pada Allah ya Rabbi, tuntunlah langkahku ke jalan lurusmu, ku mohon rahmatmu. Allah ya Rabbi, zat yang maha tinggi, ku berserah diri.
Allah ya Rabbi, tuntunlah langkahku ke jalan lurus-Mu. Ku mohon rahmat-Mu. Allah ya Rabbi, Zat yang Maha Tinggi. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث قال الله جل وعلا في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tidak ada kata yang pantas kita keluarkan dari lisan kita melainkan puji syukur atas nikmat dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini jamaah sekalian, kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala merayakan hari kebahagiaan dan kemenangan kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, dengan adanya kita di tempat ini nanti di hari kiamat, kita akan dijadikan sebagai hamba Allah yang akan mendapatkan kemenangan kebahagiaan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan haturkan buat Rasul yang mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta buat keluarga besar beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqamah menjalankan sunnah dan syariat yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangkan. Dan mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini menjadi bagian daripada umat Rasul yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Lalu kami sebagai khatib tidak lupa mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena tidak ada jalan yang lain yang akan mengantarkan kita untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat melainkan jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah hari pertama kita berpisah dengan bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang dimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan di dalamnya setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka pertanyaan yang besar buat kita jamaah sekalian, madza ba'da dhahabi syahri Ramadan? Kita yang selama berada di dalam bulan Ramadan, mungkin orang yang selalu beribadah kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, selalu berzikir kepada Allah. Maka hari ini jamaah sekalian, kita tanya diri kita, apa yang akan kita lakukan setelah Ramadan meninggalkan kita? Apakah semangat ibadah kita masih seperti di bulan Ramadan atau tidak? Atau bacaan Al-Quran kita masih sama di bulan Ramadan, setelah Ramadan meninggalkan kita masih sama atau tidak? Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ulama yang bernama Bishir pernah mengeluarkan satu pernyataan, dan mudah-mudahan kita tidak berada di dalam golongan ini jamaah sekalian. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruknya umat, seburuk-buruknya manusia, kata beliau, alladzi la ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, seburuk-buruknya manusia adalah yang hanya mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala hanya di bulan Ramadan semata. Kita harus ingat jamaah sekalian, kita adalah hamba Allah, bukan hambanya bulan Ramadan. Ada ungkapan Arab mengatakan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadana yamdi, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamdi hayyun la yamut. Ungkapan yang harus kita resapi jamaah sekalian. Barang siapa yang menjadi hamba bulan Ramadan, pandai beribadah hanya sebatas di bulan Ramadan, hanya mengenal Al-Quran di bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan meninggalkan mereka, mereka sedikit pun tidak mau beribadah kepada Allah. Dan ini realita yang terjadi di tengah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'budullaha, akan tetapi jamaah sekalian, barang siapa yang menjadi hamba Allah, mukmin sejati, maka dia akan menjadi hamba Allah sampai kapanpun, sampai ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tanya diri kita jamaah sekalian, hari ini adalah hari yang pertama Ramadan meninggalkan kita. Kita introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, apakah semangat ibadah kita masih seperti di bulan Ramadan atau tidak? Maka dalam hal ini jamaah sekalian, poin yang pertama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah sampai nanti kita akan datang kepada kita kematian dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita meminta keistiqomahan kepada Allah, poin yang kedua yang seharusnya bagi seorang muslim untuk memperbanyak berdoa kepada Allah supaya amal mereka dan amal ibadah kita selama di dalam bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah jamaah sekalian, kisah seorang tabi'in yang bernama Atha As-Sulami. Beliau pernah membuat satu helai kain yang berbulan-bulan lamanya. Lalu dalam satu keadaan jamaah sekalian beliau membutuhkan uang.
Lalu beliau berangkat ke pasar untuk menjual kain yang telah lama ia beliau buat, dan beliau menganggap bahwa ini adalah kain yang terbaik yang pernah ia buat semasa hidupnya. Ketika datang pembeli jamaah sekalian, dan kebetulan pembeli ini adalah orang yang ahli di bidang kain. Pembeli tadi mengatakan, wahai sahabatku Atha, sesungguhnya kain yang telah engkau jual ini ada cacatnya di dalamnya. Mendengarkan pernyataan itu jamaah sekalian, Atha langsung meneteskan air matanya. Lalu pembeli yang melihat tadi jamaah sekalian melihat Atha sedang menangis. Wahai saudaraku, aku telah mengatakan sesuatu yang apa adanya di dalam kain yang telah engkau buat. Jikalau karena perkataanku itu membuat engkau sedih, maka aku akan mengambil kain yang telah engkau jual ini dengan harga yang sesuai. Tetapi Atha jamaah sekalian mengatakan, wahai sahabatku, bukan perkara kain itu yang aku tangisi, akan tetapi yang aku anggap kain yang telah berbulan-bulan itu aku buat, aku anggap tidak ada sedikit pun cacat di dalamnya. Tetapi ketika kain itu berada di tanganmu yang ahli di bidang kain, engkau mengatakan ada cacatnya. Lantas bagaimana dengan amal ibadah yang bertahun-tahun aku lakukan? Ketika diperlihatkan di hadapan Allah, yang selama ini aku anggap sudah jelas diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ternyata wahai sahabatku, semua amal ibadah yang aku lakukan tidak diterima di sisi Allah. Dan ini selaras dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kelak jamaah sekalian, satu persatu di antar kita yang duduk di tempat ini akan datang kepada Allah dengan membawa setiap amal ibadah yang kita lakukan, dan nanti Allah akan periksa satu persatu jamaah sekalian. Lalu Allah katakan, faja'alnahu haba'an manthura. Jangan sampai amalan yang setiap saat kita anggap sudah diterima di sisi Allah, nanti di hari kiamat jamaah sekalian, Allah akan jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan, saking tertolaknya amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada suaminya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un. Adapun orang-orang yang telah mereka berikan apa yang telah mereka berikan, di dalam hati mereka penuh dengan ketakutan dan mereka tahu mereka akan dikembalikan kepada Allah. Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Nabi Allah, ahumul ladina yaznun wa yasrikun wa yashrabun al-khamra. Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Nabi Allah, apakah orang-orang yang takut yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah mereka yang berzina, mereka yang mencuri, atau mereka yang meminum minuman khamar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Siddiq, bukan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahumul ladina yusallun, akan tetapi mereka yang penuh dengan ketakutan di dalam hatinya, mereka yang melaksanakan salat, wa yasumun, berpuasa di dalam bulan Ramadan, wa yu'tunaz zakat, mereka mengeluarkan zakatnya, wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Akan tetapi jamaah sekalian, orang-orang tadi takut semua amal kebaikannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya mari selama 6 bulan kita contohi generasi salaf. 6 bulan selama Ramadan meninggalkan mereka berdoa kepada Allah supaya amal ibadah yang mereka kerjakan selama 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, siapapun di antara kita yang ingin kembali kepada kemaksiatan kepada Allah,
yang punya niat untuk durhaka kepada Allah. Maka kami sampaikan kisah seorang ulama salaf yang bernama Ibrahim bin Adham, yang ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau, lalu laki-laki itu mengatakan, "Ya Aba Ibrahim, inni rajulun musrifun ala nafsi." Wahai Aba Ibrahim, sungguh aku termasuk golongan orang-orang yang melampaui batas terhadap diriku. Fawa'idni mau'izatan, maka kasihlah aku mau'izah, nasihat, yang supaya dengan nasihat itu aku bisa berlepas diri dari kemaksiatan dan dosa yang pernah aku lakukan. Maka jamaah sekalian, siapapun di antara kita, kami ajak diri kami pribadi dan umumnya jamaah sekalian untuk sedikit merenungi kisah ini. Aba Ibrahim Adham mengatakan, "In qabilta minni khamsa khisalin lan tadurruka ma'siyatun qattun." Wahai anak muda, jikalau engkau menerima dariku 5 nasihat, maka sesungguhnya engkau tidak akan pernah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mendengarkan pernyataan itu jamaah sekalian, anak muda ini bersegera untuk meminta nasihat itu. "Hati ya imam, cepat berikan nasihat itu." Amal ula, nasihat yang pertama, kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, "Idza aradta an ta'si Allah," wahai anak muda, jikalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, "fala ta'kul min rizqillah," maka jangan pernah engkau makan dari rezeki pemberian Allah. Anak muda tadi jamaah sekalian, setelah mendengarkan nasihat yang pertama, beliau mengatakan, "Kaifa ya imam, bagaimana mungkin setiap aspek kehidupan rezeki yang kita dapatkan itu sumbernya dari Allah?" Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, "Apakah engkau tidak malu wahai anak muda? Engkau bermaksiat kepada Allah, sedangkan engkau makan rezeki dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas wahai imam. Hati atsaniyah, berikanlah aku nasihat yang kedua. Amma tsaniyatu, nasihat yang kedua wahai anak muda, idza aradta an ta'siyallaha, jikalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fala taskun fi ardillah, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan pernah engkau tinggal di bumi hamparan milik Allah subhanahu wa ta'ala." Anak muda itu mengatakan, "Bagaimana mungkin wahai imam? Apa yang berada di langit dan di bumi dan apa-apa yang berada di tengah-tengahnya semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala." Lalu Ibrahim Adham mengatakan, "Apakah engkau tidak malu? Engkau bermaksiat kepada Allah sedangkan engkau tinggal di tempat miliknya Allah? Tidak pantas wahai imam." Hati ats-tsalitsah, berikanlah aku nasihat yang ketiga. Amma tsalitsatu, maka Ibrahim bin Adham mengatakan jamaah sekalian, nasihat yang ketiga wahai anak muda, idza aradta an ta'siyallaha, jikalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, fanzur mawdi'an la yaraka Allah fa'si fihi. Ibrahim bin Adham mengatakan jamaah sekalian, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka carilah tempat yang dimana tempat itu tidak bisa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau bermaksiat di dalamnya. Maka anak muda tadi jamaah sekalian mengatakan, "Wahai imam, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Semut yang hitam yang berjalan di malam gulita, di batu yang besar yang begitu hitam dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana denganku? Ketika aku bermaksiat pasti dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Maka imam itu mengatakan, "Apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan Allah sedang melihat engkau sedang bermaksiat di tempat itu? Tidak pantas wahai imam."
hati ar-rabi'ah. Lalu kemudian jamaah sekalian, laki-laki tadi meminta nasihat yang keempat. Amma ar-rabi'ah, adapun nasihat yang keempat, idza aradta an ta'si Allah, jikalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, fakul idza ja'aka malakul mauti liyaqbida ruhaka kullahu akhir qabd ruhi hatta atuba ila Allah. Nasihat yang keempat jemaah sekalian, wahai anak muda, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka ketika malaikat maut yang Allah perintahkan untuk mencabut nyawamu, sampaikan dan katakan kepada malaikat itu, undur kematian dan ajalku sampai aku bertobat kepada Allah. Anak muda tadi mengatakan, tidak mungkin wahai imam, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal mereka telah dapat, telah sampai kepada mereka, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan yang walaupun hanya 1 detik. Maka imam ini mengatakan, apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah sedang engkau tidak bisa untuk meminta dimajukan dan diundur waktu kematianmu? Tidak pantas wahai imam. Hati al-khamisah, berikanlah aku nasihat yang kelima. Maka kata imam ini jamaah sekalian, idza aradta an ta'si Allah, wahai anak muda yang jikalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, idza za'at kazzabaniyatu liyasuquka ila an-nari kullahu la uridu an adhhab ma'ak. Imam ini mengatakan, wahai anak muda, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, nanti di hari kiamat ketika datang malaikat Zabaniyah yang akan menggirimu untuk masuk ke dalam neraka, katakan kepada malaikat itu, aku tidak mau untuk ikut bersamamu ke dalam neraka. Maka anak muda tadi mengatakan, jamaah sekalian, aku menangis sekencang-kencangnya pada saat itu, dan dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan 5 nasihat yang telah diberikan oleh imam yang bernama Ibrahim bin Adham. Maka jamaah sekalian, poin yang ketiga ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita ingat 5 nasihat yang telah disampaikan oleh imam tersebut. Mudah-mudahan jamaah sekalian dengan nasihat itu yang akan bisa melunakkan hati kita untuk selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan kita kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini jamaah sekalian, kami berpesan kepada jamaah sekalian seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang arti dan hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Yang pertama kata beliau, al-khawfu minal jalili, kita tumbuhkan rasa ketakutan kita kepada Allah. Lalu yang kedua, wal amalu bitanzili, beramal dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga kata beliau, wal qana'atu bil qalili, kita merasa cukup dan pandai bersyukur kepada Allah yang walaupun jumlah rezeki yang Allah berikan sedikit menurut kita. Lalu yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahili, kita persiapkan diri kita untuk menghadapi perjalanan yang begitu panjang menuju kampung akhirat kita. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita yang berada di tempat ini menjadi bagian daripada hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga melalui babu Rayyan seperti dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه.
salawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu ala khairil anam Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di khutbah yang kedua ini mari sejenak kita menundukkan kepala kita di hadapan Allah, seraya mengangkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang mendapatkan balasan setiap amal kebaikan dan ibadah yang kita lakukan selama berada di dalam bulan Ramadan. Untuk memulai doa ini jamaah sekalian, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikatnya telah mendahului kita di dalam sebuah firman-Nya, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq waliya amrina bi taufiqik wa ayyidhu bi ta'yidik waj'al amalahu fi ridaka ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله udah pulang kayaknya. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu